Baik, selanjutnya apa pentingnya belajar hermeneutik? Ya, atau mengapa penting belajar hermeneutik? Tolong ini dipahami dengan baik. Dengan pemahaman yang baik, maka saudara akan memiliki antusiasme ataupun semangat, ya, antusias untuk belajar hermeneutik. Oh, ternyata belajar hermeneutik itu penting banget. Mengapa penting? Nah, ini perlu dipahami ya. Alasan mengapa penting ya, mengapa penting. Oke. Jadi apa pentingnya belajar hermeneutik? Harus mempelajari Alkitab karena apa? Nah, ini dia. Mengapa kita harus mempelajari Alkitab? Silakan bantu baca. Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan oleh Allah sendiri. Alkitab itu bukan hasil pemikiran manusia. Ya. Alkitab itu adalah firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Allah sendiri. Ya. Nah, lalu kalau ini adalah firman Tuhan, inspirasi dari Tuhan sendiri, bagaimana mungkin manusia bisa mengerti, memahaminya kalau bukan Tuhan yang berikan kemampuan kepada kita untuk mengerti? Ya. Bagaimana mungkin kita bisa tahu bahwa Yesus Tuhan, Dialah juru selamat kalau kita tidak mengerti dengan jelas dari Alkitab? Ya. Nah, jadi ini bukan ilmu dunia. Kalau kalian belajar di pengantar teologi sistematika maupun di biologi, ya, di biologi dikatakan bahwa ya Alkitab itu adalah apa? Ratu dari segala ilmu. Ya. Jadi Alkitab itu adalah ratu bahkan raja dia dari segala ilmu. Artinya ilmu-ilmu yang lain yang ada di dunia ini, ilmu apapun itu masih di bawahnya Alkitab. Ya, bawahnya Alkitab. Bahkan semuanya itu berasal dari kitab, dari Alkitab. Mau belajar ilmu tentang apa dari Alkitab? Semuanya ada. Mau kesehatan? Ada. Dalam kesehatan bilang apa? Ya, jangan banyak makan daging, tapi makanlah ya buah-buahan atau berbiji-bijian, banyak makan buah. Makanya lebih utama dikatakan semua ya buah di taman ini boleh kamu makan. Kata ada berarti buah. Akan dikata semua segala jenis binatang di taman ini boleh kamu makan. Tidak seperti itu. Karena Tuhan tahu makanan yang terbaik bagi manusia itu adalah buah-buahan dan biji-bijian. Nah, ada. Mau bicara tentang apa? Mau tanya tentang apa dalam Alkitab? Ya? Teknologi ada nggak? Oh, ada. Belajar dari siapa? Belajar dari Nuh. Ya, membuat batra itu teknologi itu. Betul ya? Lalu belajar tentang apa lagi? Ya, mau belajar tentang apa? Politik, apa lagi? Nah, banyak. Ya, belajar tentang apa? Ekonomi, wah, lagi. Belajar tentang sosial, iya, sangat lengkap sekali. Ya, Ini apa? ya, semuanya ada. Ya, semua ada. Inilah ilmu yang hebat, yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingi dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Tidak ada yang melebihi itu. Maka dia katakan Alkitab itu adalah raja atau ratu dari segala ilmu. Oke? Nah, karena dia adalah ilmu ataupun Alkitab adalah firman Allah yang diinspirasikan, maka perlu kita mengerti, memahaminya dengan baik dan benar. Jangan sampai keliru, jangan sampai sesat. Oke, lanjut. Alkitab berisi segala pengetahuan tentang Allah dan hubungannya dengan semua karya dan ciptaannya. Ya. Manusia supaya mengerti siapa dirinya, dia harus mengerti, mengenal Tuhan. Manusia supaya mengenal Tuhan, berarti dia harus, ya Tuhan harus memperkenalkan dirinya kepada manusia. Manusia supaya tahu segala karyanya, apa yang diciptakan, apa yang dibuat di dunia ini. Dari mana tahu? Dari Alkitab. Ya, dari Alkitab. Alkitablah sumber segalanya itu. Ya. Ya, dalam Alkitab itu berisi pengetahuan tentang Allah yang luar biasa, yang dahsyat, yang tidak terbatas, yang tidak bisa dimengerti oleh manusia dengan sempurna, nggak bisa. Lalu dihubungkan dengan apa?
karyanya dan ciptaannya. Ya, semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Tuhan, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Itu adalah semua ciptaan Tuhan. Di mana itu dituliskan? Ada dalam Alkitab. Hebatnya, itu luar biasa. Ya, oke, lanjut. Untuk mengerti isi Alkitab tidaklah selalu mudah karena ada gap komunikasi yang besar sehingga perlu dijembatani. Ya, tadi di awal saya katakan bahwa Alkitab itu ditulis zamannya para nabi, itu ribuan tahun yang lalu, di lokasi yang berbeda, di geografis yang berbeda, di situasi yang berbeda, di budaya yang berbeda. Ya, kalau dibandingkan dengan zaman sekarang. Ya, zaman sekarang. Ini perlu diperhatikan. Ya, makanya tidak mudah untuk mengkomunikasikannya, tidak mudah untuk mengerti dan mengkomunikasikannya. Mengapa? Karena ada gap, jarak yang sangat jauh. Zaman di mana kita belum pernah ada, saya pun belum pernah ada. Bahkan kakek nenek saya pun belum ada pada saat itu, ya kan? Belum ada. Bayangkan ribuan tahun, ya, ribuan tahun, belum ada. Nah, bagaimana bisa memahami tulisan yang zaman kuno itu untuk zaman sekarang? Perlu ada jembatan. Yaitu jembatan itu apa? Itu disebut dengan hermeneutik. Ya, hermeneutik atau ilmu menafsir. Maka penting sekali belajar ilmu menafsir. Menafsir Alkitab. Ya, bukan berarti kalau tidak mudah atau mengatakan sulit, lalu kita mundur. Tidak. Ya, tidak. Nanti dalam latihan, oh begini toh Pak, belajar Alkitab itu. Saya pikir selama ini gampang gitu. Rata-rata mahasiswa udah begitu. Malah ada yang pusing, stres gitu. Saya bilang, kalau memahami Alkitab jangan sampai stres. Berarti kau belajar dengan Alkitab itu dengan kedagingan. Hanya mengandalkan pikiranmu, ya. Ya. Pikiran oke, diperbarui oleh Kristus, dituntun oleh Roh Kudus. Gitu, ya. Jangan sampai nanti ada yang setelah selesai hermeneutik ini jadi setengah atau setengah stres lah, nggak usah gila ya, terlalu jauh itu kan gitu ya. Ya kok susah banget sih Pak, harus begini lah, ada hukum struktur, ada begini lah, perhatikan ini lah, waduh. Nah itu ya. Nah nikmati saja dari awal, nggak nikmati, ya nikmati. Oke. Nah contoh tadi yang saya bilang gini, gap itu ya, mengapa ada begini? Pengertian orang dia diajarkan di gereja misalnya gini. Tidak boleh ada perempuan jadi gembala sidang. Ya, tidak boleh. Ada Alkitabnya yang mengatakan demikian seperti itu. Hendaklah wanita berdiam diri, jangan jadi pengajar dan yang lain. Itu kan? Nah, itu salah satu nih, masih banyak yang lainnya. Sehingga ada gereja tertentu tidak boleh wanita jadi gembala. Nggak boleh jadi pemimpin karena menggunakan ayat dalam kitab Korintus itu. Mengapa? Nah, ini karena kurang observasi, kurang penelitian. Harusnya lihat latar belakangnya. Ya, latar belakangnya mengapa Paulus mengatakan demikian. Maka perlu membedakan antara ya sejarah, doktrin dan etika. Itu ya. Yang mana sejarah, mana doktrin, mana etika. Ya kan? Kalau doktrin itu suatu ketetapan tidak boleh diubah. Misalnya upah dosa ialah maut. Jangan kalian ubah. Upah dosa ialah roti. Kan? Nah, itu nggak boleh diubah. Harus tetap dosa. Kapanpun, dimanapun, siapa dia harus tetap dosa. Kan? Nah, itu doktrin. Ya kan, kalau etika, itu bisa mengalami perubahan. Kemana sih etika dulu? Mengapa sampai Paulus mengingatkan, mengajarkan kepada wanita-wanita lebih berdiam diri? Ada latar belakangnya. Ada yang melatar belakangnya. Karena pada saat wanita-wanita tidak tertib, padahal suami-suaminya itu masih orang-orang yang belum percaya. Berikan perhatianmu lebih dulu kepada suami-suamimu supaya mereka bertobat. Gitu. Lakukanlah peranmu sebagai ibu di rumah tanggamu supaya suamimu senang. Kalau engkau adalah yang takut Tuhan, bukan berarti dilarang untuk selamanya, nggak boleh jadi pemimpin, nggak boleh jadi pengajar. Begitu, itu salah satu, ya. Ya, salah satu.
Ada gereja yang menerapkan semua wanita masuk ke gereja itu harus pakai kerudung, penutup rambut, penutup kepala, ya udah termasuk rambut lah di dalam. Ya, tutup. Ada gereja tertentu seperti itu. Mengapa? Karena Alkitab mengatakan demikian, kita Korintus. Tidak melihat konteksnya, mengapa Paulus mengatakan seperti itu. Lihat zamannya, ya. Di mana dan mengapa mereka harus pakai kerudung? Ada karena budaya, ada karena etika, ada karena kebiasaan. Daripada batu sandungan, nah karena udah kebiasa pada saat itu. Nah, udah biasa melakukan seperti itu, udah ikuti yang biasa itu. Tapi di tempat lain itu nggak biasa. Jadi jangan diharuskan. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang minta tolong baca Alkitab 2 Timotius 3, 14-15 bersama-sama 2-3 ya. Tetapi hendaklah engkau Ya bersama-sama. Enggak apa-apa, enggak Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah dan engkau yakini, dan engkau lalu mengingat orang yang telah mengajarkannya. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman pada Yesus Kristus. Itu yang telat. Jadi 2 Timotius 3, 14-15 ini adalah nasihat, bimbingan, arahan dari Paulus kepada anak muridnya namanya Timotius, ya, anak rohaninya ya. Dikatakan, hai Timotius, engkau harus berpegang kepada kebenaran yang sudah terima dan yang telah kau yakini. Diterima dari siapa? Diterima dari Paulus, diterima dari nenek moyangnya Lois, ya, Eunike, ya kan? Ya, diterima. Itu kebenaran itu apa? Alkitab, ya, Taurat yang sudah diterima. Itu harus dipegang, kebenaran itu. Harus ya diyakini, lalu mengingatnya, mengajarkannya. Kalau dikatakan ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, dari kecil loh. Timotius sudah mengenal kitab suci. Mengenal di sini bukan hanya tahu ya bahwa itu adalah kitab suci, tapi tahu isinya, memahami isinya, ya. Yaitu apa? Kitab suci itu apa? Dikatakan kitab suci itu dapat memberi ya hikmat, yang memberikan hikmat dan juga bisa menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Nah, itulah Alkitab. Ya, hebat, luar biasa ya, sangat luar biasa. Oke, sekarang hal lain yang kita perhatikan lagi, coba dibaca dulu 2 Timotius 3, 16-17 bersama-sama lagi. Segala tulisan yang diberikan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian tiap manusia kebenaran Allah diperlengkapi baik. Amin. Oke. Nah, kalau kalian belajar di bibliologi, ini salah satu ayat dasar Alkitab di bibliologi ya. Ya, ini ya. Yaitu apa dikatakan? Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ada yang masih ingat bahasa Yunaninya apa? Ada? Tidak ada ya, sudah lupa ya. Dikatakan apa? Pasagrafi, ya, Theopneustos. Pasagrafi, Theopneustos. Masih ingat ya? masih Pak. Ya, coba ulang. Theopneustos Pak. Ya? Theopneustos, Pak. Theopneustos, ya, Theopneustos ya. Yaitu segala tulisan. Segala tulisan itu berarti pasagrafi. Ya, pasa itu segala, tulisan itu adalah grafi. Yang diilhamkan adalah Theopneustos. Theopneustos diilhamkan oleh Allah. Jadi baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru, ya, itu adalah yang diilhamkan oleh Allah melalui para nabi, ya. Manfaatnya apa? Ada berapa manfaatnya? Ya, ada berapa manfaatnya? 4 Pak. Ada 4, ada 5,
Pertama apa? Mengajar, Mengajar. Kemudian apa? Menyatakan Menyatakan kesalahan. kesalahan. Berikut Memperbaiki kelakuan. yang keempat. Mendidik orang dalam kebenaran. Nah, yang kelima. Perbuatan baik. Nah, itu dia. Jadi ada 5 ya. Kita lihat di sini manfaatnya itu ya. Nah, ini. Nah, coba kalau nggak ada Alkitab, kira-kira kita bisa diajar kebenaran nggak? Bisa. Bisa nggak kita tahu bahwa kita bersalah? Tidak bisa. Jadi karena ada Alkitab ya menuntun kita kepada kesalahan kita. Setelah kita sadar tahu kesalahan kita, dosa kita, maka kita diperbaiki menjadi memiliki kelakuan yang baik. Kemudian kita terus-menerus dididik di dalam kebenaran. Sehingga kita menjadi orang-orang yang terus melakukan pekerjaan yang baik. Ya, pekerjaan yang baik. Nah, itu dari mana? Alkitab. Ya, Alkitab yang diilhamkan oleh Tuhan tadi ya. Oke, sekarang kita perhatikan. Ya. Ini penjelasan pentingnya ya hermeneutik ya, pentingnya hermeneutik dari 2 Timotius 3 ayat 17 yang tadi dibaca. Tolong diperhatikan gambar ini. Biasanya kalau di kelas satu-satu saya suruh ke depan untuk mengulang ini. Ya, mengulang. Ya biasanya ya, tapi saya jelasin dulu. Tolong diperhatikan ya. Ya, melalui diagram ini, melalui gambar ini, saya perhatikan. Ini Tuhan Allah ya. Allah berbicara, menyatakan dirinya kepada manusia. Zaman ini sekarang ini adalah melalui Alkitab. Perhatikan ya. Jadi sekali lagi Tuhan menyatakan diri, memperkenalkan diri supaya manusia bisa mengenal siapa Tuhan, yaitu melalui Alkitab. Ini Alkitab, ini manusia. Manusia di dunia ini ya membutuhkan namanya Alkitab. Siapapun dia. Orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Ya, membutuhkan Alkitab, dan Alkitab itu akan menuntun dia untuk mengenal Tuhan dan tahu karyanya dan hidup di dalamnya ya. Nah, saya perhatikan tadi di ayat yang sudah dibaca tadi ayat 14 sampai 17 ya. Nah, kita perhatikan. Coba diulang lagi ayat 14, coba ayat 14 satu orang. Ayat 14. Demikianlah firman Tuhan, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Yuk, sampai 15. 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya, perhatikan di situ ada kata memberi hikmat. Memberi hikmat kepada siapa dan kapan? Nah, ini memberi hikmat kepada orang-orang yang tadinya bukan Kristen, orang-orang yang tadinya tidak percaya. Diberikan hikmat untuk mengerti tentang keselamatan. Setelah diberikan hikmat untuk mengerti tentang keselamatan, sehingga dikaruniakan iman kepadanya. Itu. Kalau dibuat sederhana gini, dari yang tidak percaya menjadi percaya. Jadi hikmat diberikan kepada orang yang tidak percaya menjadi percaya. Hikmat berarti tentang keselamatan di dalam Yesus. Hikmat yang diberikan kepada mereka yang tidak percaya supaya beriman kepada Yesus itu hikmat. Nah, jadi Alkitab itu ya diberikan sampai saat ini ada bukan hanya untuk orang percaya, tetapi juga orang yang tidak percaya. Untuk apa? Supaya menuntun mereka kepada keselamatan di dalam Yesus. Ini dia kan manusia, orang-orang yang bukan Kristen memberi hikmat. Yang memberi hikmat. Alkitab ini memberikan hikmat kepada mereka, menuntun kepada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ini salib. Ya, salib. Ya. Itu. Ini golongan orang yang tidak percaya, yang bukan Kristen. Sekarang yang kedua. Yang kedua. Ya, manusia golongan yang kedua. Ayo, baca ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke. Jadi kalau tadi ayat 14 sampai ayat 15 itu adalah untuk orang yang bukan Kristen.
Ya, orang Kristen. Tapi kalau udah masuk lanjut di ayat yang ke-16, nah ini khusus orang yang sudah tadi tuh, orang yang sudah dituntun kepada keselamatan, sudah percaya kepada Yesus. Gitu. Berarti sudah manusia rohani, orang yang sudah diselamatkan. Maka Alkitab itu juga bermanfaat bagi mereka yang sudah orang Kristen atau orang sudah percaya, bermanfaat. Ya, manfaatnya tadi sudah dijelaskan. Nah, di 16-17, coba lihat diagram ini, gambar ini ya. Oke, yang pertama tadi ini langkah pertama, mengajar. Ya, mengajar. Mengajarkan tentang firman, mengajarkan tentang Alkitab. Kemudian lanjutkan dengan menyatakan kesalahan. Ya, menyatakan kesalahan. Ya, setelah menyatakan kesalahan baru memperbaiki kelakuan. Ya, semakin naik, ya. Tadi kalau mengajar bisa katakan kesalahan berarti ada perubahan, lalu sekarang naik. Ya, naik, mengalami perubahan. Ya, jadi perubahan itu signifikan, perubahan itu semakin tinggi ya, bukan semakin turun. Lalu memperbaiki kelakuan. Setelah memperbaiki kelakuan, maka dia harus hidup terus-menerus di dalam kebenaran. Nah, kata perlu dididik di dalam kebenaran. 4. Nah, kalau 4 hal ini sudah dikerjakan, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik dalam kebenaran, maka ini akan membangun diperlengkapi. Ya, untuk apa? Diperlengkapi. Nah, hanya orang yang diajar firman Tuhan, orang yang sudah sadar kesalahannya, bertobat, kelakuannya sudah diperbaiki, dia di dalam kebenaran. Hanya orang yang seperti ini, orang Kristen seperti inilah yang dapat melakukan perbuatan baik. Ya, melakukan setiap perbuatan baik. Nah, itu dia ya. Nah, ini arti dari gambaran ini. Kira-kira ada yang mencoba dari yang apa saya jelaskan? Ada? Boleh lebih disederhanakan apa-apa ya. Ada yang berani untuk menjelaskan, mencoba? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi melalui hermeneutik ini sangat penting, yaitu didasarkan oleh kitab firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 14-17. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui Allah menyatakan dirinya, Allah mengilhamkan segala sesuatu yang dikehendaki kepada manusia di zaman sekarang melalui kitab suci yang sering kita sebut Alkitab. Kitab suci dibuat untuk kepada manusia secara permanen kepada manusia. Jadi tidak bisa diubah dan tetap untuk selama-lamanya dari zaman ke zaman, dari keturunan sampai keturunan selanjutnya. Jadi melalui Alkitab ini yang menerima adalah manusia, tetapi dibedakan menjadi 2. Ada manusia yang bukan Kristen dan juga ada orang yang sudah Kristen. Manusia yang bukan Kristen menerima Alkitab, melalui Alkitab itu mereka diberi hikmat. Hikmat tentang apa? Tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Sehingga melalui pengertian hikmat yang sudah diterima itu, maka mereka dituntun kepada keselamatan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Itu adalah bagi orang-orang yang bukan Kristen. Tetapi bagi orang-orang yang sudah menjadi Kristen, Alkitab sangat bermanfaat. Yang pertama, manfaatnya adalah untuk mengajar. Jadi orang-orang Kristen bukan hanya menjadi percaya, menjadi tahu tentang keselamatan, tetapi melalui firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar mereka. Dan juga yang kedua, setelah diajar, maka dinyatakan kesalahan-kesalahannya. Setelah dinyatakan kesalahannya, melalui pengetahuan tentang kesalahan yang sudah dinyatakan itu, maka dapat memperbaiki kelakuan atas kesalahan-kesalahan tersebut dengan mendidik dalam kebenaran. Jadi, jika disimpulkan,
untuk empat manfaat ini, maka orang Kristen yang sudah percaya kepada Yesus diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Begitu, Pak. Mantap, baik. Mantap ya, luar biasa. Ada yang lain yang mau nyusul Preti, silakan. Ya, satu orang, silakan. Masih ada? Silakan. Siapa? Ya, silakan Preti. Ya. Tadi Bapak jelaskan bahwa hermeneutik ini sangat penting ya, dari dasar 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17 ini, dan yang menjadi patokan yang pertama yaitu adalah Allah sendiri yang menghilangkan kitab suci atau segala sesuatu. Nah, Allah ini dihilangkan itu kalau pada zaman dulu itu oleh rasul-rasul, tetapi untuk zaman sekarang adalah Alkitab. Dan Alkitab itu diterima oleh manusia sendiri, yaitu kita semua yang saat ini. Nah, kemudian Alkitab diberikan kepada manusia. Nah, di sini dibedakan manusia ada dua, yaitu orang yang tidak percaya dan orang yang percaya. Nah, Alkitab memberikan untuk manusia yang tidak percaya itu, Alkitab memberi hikmat bagi orang-orang yang tidak percaya, yaitu mereka memiliki pengetahuan keselamatan di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka melalui pengetahuan yang mereka miliki, hikmat, mereka diselamatkan melalui pengorbanan Yesus, yaitu ada gambar salib itu, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah, sedangkan untuk orang-orang percaya yang tadinya dilanjutkan dengan ayat yang ke-16 itu untuk orang-orang percaya, dan sampai ayat yang ke-17 itu menunjukkan untuk orang-orang percaya, yaitu bermanfaat. Salah satunya adalah untuk mengajar. Nah, selesai untuk mengajar, dia menyatakan kesalahan. Kemudian dia naik level. Dia naik level yaitu memperbaiki kelakuan. Dan kemudian selain memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, untuk menyimpulkan dari keempat ini, maka orang yang sudah percaya diperlengkapi untuk perbuatan baik. Terima kasih, Pak. Mantap. Oke, Franky, luar biasa. Ya, masih ada yang berani untuk ya seperti Preti dengan Franky, silakan. Ada? Masih ada? Masih ada nggak? Atau masih ada yang belum mengerti? Masih ada yang belum mengerti? Ini dasar masalah ini dasar. Supaya kita bisa pahami, ini dasar, paling dasar ini. Masih ada yang mengerti, sudah mengerti? Sudah? Di awal tadi saya katakan, kalau tidak mengerti, katakan tidak mengertinya belajar. Ini nggak apa-apa. Kalau mau berani pun untuk memulai, menjabarkan, ada kesalahan, ya nggak apa-apa, namanya juga belajar. Ya. Nah, jadi jangan takut salah. Ya, orang yang takut salah akhirnya tidak berani. Nah, ini yang berani maju berarti ya. Oke, orang yang mau maju itu ya berani melakukan sekalipun ada kesalahan, akhirnya dia sadar kesalahannya, diperbaiki sehingga bisa lebih baik ya. Ada? Oke, baik. Kalau tidak ada ya, nanti tolong dipelajari. Nanti pada saat materi berikutnya nanti itu ada kesimpulan. Dari kesimpulan dari semua yang sudah disampaikan tadi di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17, kesimpulannya ya. Pertama, ini kesimpulan pertama. Alkitab dibutuhkan manusia supaya mereka dapat tahu dan akan keselamatan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu tentang keselamatan. Itu tadi ayat 14 sampai ayat 15 ya. Kemudian Alkitab dibutuhkan oleh orang Kristen. Ya, untuk apa? Pertumbuhan rohaninya itu tadi. Ya, mengajar, menyatakan kesalahan, berbagai kelakuan, mendidik dalam kebenaran, akhirnya melakukan perbuatan baik. Itu untuk apa? Pertumbuhan rohani. Ya, pertumbuhan rohani. Nah, itu ayat yang ke-17 dan 16 17. Kemudian berikut, Alkitab itu dibutuhkan para hamba Tuhan untuk apa? Di dalam kehidupannya dan juga dalam pelayanannya. Kalau sudah menyerahkan diri sebagai hamba Tuhan, sebagai tenaga pendidik, guru agama sekalipun, ya, dia adalah seorang hamba Tuhan. Itu perlu untuk apa? Memperlengkapi dirinya
dan juga dibutuhkan untuk pelayanan, yang melayani. Nah, itu kesimpulannya. Nah, apa yang dibaca dalam 2 Timotius 4 ayat 1 dan 2? Coba minta tolong baca bersama-sama 2, 3 ya. Di Di hadapan hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kemuliaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, baik, makasih. Khususnya ayat yang kedua, perhatikan di sini, beritakanlah firman. Ini perintah. Kita perintah. Perintah ini bukan saja perintah Paulus kepada Timotius. Tapi perintah ini adalah berlaku bagi setiap hamba Tuhan. Berlaku bagi setiap orang Kristen. Yaitu beritakanlah firman. Bahkan dikatakan siap sedialah, baik tidak baik waktunya. Artinya apa? Di dalam segala sesuatu, dalam segala situasi apapun, kita harus siap untuk memberitakan firman. Memberitakan firman, ya. Nah itu. Jadi jangan pernah menolak untuk memberitakan firman. Jangan pernah menolak. Nah, perhatikan di sini, nyatakanlah apa yang salah melalui firman. Tegurlah mereka melalui firman. Nasihatilah mereka melalui firman. Itu dikatakan dengan segala kesabaran dan pengajaran. Ya, pengajaran. Nah, jadi ini tugas kita. Nah, banyak orang yang tidak siap memberitakan firman. Aduh, jangan deh, aku masih muda. Jangan deh yang lebih tua saja. Jangan dulu, saya belum banyak belajar. Jangan deh yang saya tahu Alkitab masih sedikit sehingga tidak mau beritakan firman, tidak mau menyampaikan firman, menolak, itu kan? Alasan-alasan yang 1000 macam alasan itu, ya, macam-macam alasan. Nah, bagi kita yang sudah belajar, ya belajar tidak lagi menolak setiap kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kapanpun itu, dimanapun, dalam situasi apa. Maka perlu mempersiapkan diri. Ya, persiapkan diri salah contohnya adalah melalui hermeneutik ini kita perlu belajar. Oke. Baik, sekarang coba kita lanjutkan. Alkitab itu dibutuhkan oleh siapa? Dibutuhkan semua orang Kristen, terutama kalau secara khusus adalah mahasiswa teologi dan juga hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Oke. Mbak, lihat ya. Minta tolong baca Amsal 14:12. Yuk. Amsal 14:12. Jadi saudara ini adalah mahasiswa teologi, calon-calon hamba Tuhan. Jadi sudah punya keterampilan seni untuk memahami Alkitab. Karena Alkitab itu adalah kebutuhan hamba Tuhan. Untuk apa? Supaya kita melayani manusia, melayani orang lain untuk mendengarkan tentang firman ataupun Injil. Yuk, minta tolong Amsal 14:12. Amsal 14 ayat 12. Demikianlah firman Tuhan, ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Oke. Nah, ini sampai sekarang ini masih banyak orang menganggap dirinya itu ya, atau dia punya pengertian keyakinan dia sudah ada di jalan yang lurus, ya. Tapi ada juga jutaan orang saat ini berdoa untuk mencari jalan lurus, minta petunjuk kepada Tuhan untuk jalan lurus. Ya, jalan lurus. Jadi hamba Tuhan itu harus memberitakan firman Allah kepada orang yang belum Kristen supaya mereka mengerti jalan lurus itu, supaya mereka tahu jalan lurus itu atau jalan keselamatan dalam Yesus, ya. Baik, jangan nasibnya seperti ini. Coba diperhatikan ya. Ini rel kereta ya. Rel kereta ini kan lurus ya, lurus. Ada orang ini berdiri di atas rel. Apa yang terjadi nih? Ya, diperhatikan ya. Nah, banyakkan manusia sekarang seperti ini nih. Oke. Dia senang jalannya lurus. Ternyata di depan sana di ujungnya apa? Apa yang terjadi? Apa itu? Maut. Maut. Nah, yaitu kematian yang kekal. Di dunia ini sekarang ini masih banyak yang seperti itu, ya. Makanya kita hamba Tuhan harus menjelaskannya dari orang yang tidak percaya menjadi percaya. Oke, yang kedua minta tolong bantu baca lagi, Preti. Hamba-hamba Tuhan harus memberitakan firman Allah
kepada orang-orang Kristen supaya mereka dapat bertumbuh dalam Kristus. Ya, kalau yang pertama tadi memberitakan firman keselamatan, berita keselamatan kepada orang yang belum percaya. Ya, supaya dituntun kepada keselamatan dalam Yesus Kristus. Lalu yang kedua, memberitakan firman kepada orang-orang Kristen. Supaya apa? Supaya orang Kristen yang sudah lahir baru itu mengalami pertumbuhan di dalam Kristus, bertumbuh dewasa di dalam Kristus, ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, lanjut. Tetapi sebelum kita dapat menuruti firman Allah atau menyampaikannya kepada orang-orang lain, kita harus mengerti dengan benar isinya. Ya, betul, kita punya tugas. Ya, tugas untuk apa? Bertanggung jawab menaati firman Tuhan, bertanggung jawab untuk menyampaikannya kepada orang lain. Tapi sebelum kita menuruti firman Tuhan menyampaikannya, tentu apa yang harus kita lakukan? Harus mengerti dulu isinya. Mengerti dulu dengan benar isi dari Alkitab. Itu tadi saya bilang, kita harus menyampaikan sesuatu yang kita mengerti, jangan tidak ikut-ikutan. Jadi sesuatu yang kita pahami, sesuatu yang kita mengerti, itulah yang harus kita ajarkan, kita sampaikan, supaya jangan orang kita sendiri bingung, orang lain bingung, sama-sama bingung. Ya akhirnya sama-sama tersesat. Ya kan gitu ya. Ya, itu ya. Tadi jangan sampai orang buta menuntun orang buta. Apa kira-kira yang terjadi orang buta menuntun orang buta? Hah? Apa yang terjadi? Tersesat. Tersesat. Bukan tersesat, bisa jatuh kan gitu ya. Nah itu. Makanya orang buta itu selalu ada supir. Ya banyak lowongan untuk seperti itu. Ya, lowongan menjadi supir. Ada lowongan itu. Lowongan apa? Untuk jadi supir. Boleh. Kebetulan saya sudah punya SIM A jadi supir, yaitu supirnya orang buta. Nah itu, ya kan? Nah itu. Mengapa? Karena butuh memang, karena sudah terpasang penglihatannya. Itu makanya orang yang normal. Tapi kalau orang buta sama buta itu akan tersesat. Artinya apa? Ini satu gambaran saja ya. Jadi satu gambaran. Oh jangan sampai kita membimbing orang. Membimbing orang sesuatu yang kita tidak mengerti, kita sampaikan, kita ajarkan, mengajar orang sesuatu yang kita tidak mengerti, yang kita pahami. Ya, jangan ya. Oke, itu penting. Oke, lanjut. 4. Untuk mengerti isi Alkitab dengan benar, kita harus menguasai cara untuk mempelajari Alkitab. Ya, itu dia ya. Jadi kita harus mengerti isi Alkitab dengan benar, betul. Ya, untuk mengerti isi Alkitab dengan benar berarti ada caranya. Ada caranya. Caranya apa? Ya, caranya apa? Mempelajari Alkitab. Yaitu salah satunya caranya adalah hermeneutik, ya, hermeneutik. Itu. Oke. Ya, mungkin kita cukup sampai di sini dulu. Nah, nanti apa tujuan belajar hermeneutik? Belajar hermeneutik nanti kita lanjutkan di minggu depan. Kita masuk nonton satu video dulu bahwa Alkitab itu luar biasa.